Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Memang kita ketahui partai politik telah ditetapkan ya. Nanti kita akan lihat siapa saja partai politik dengan nomor urut berapa yang telah ditetapkan. Meskipun ini telah diekspos ya ke seluruh media sosial, media elektronik, dan informasi lainnya. Tapi tidak ada salahnya kita lihat terlebih dahulu seperti apa proses sampai mereka ditetapkan. Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah partai politik. Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau telah lulus verifikasi oleh KPU. Nah, tentu salah satu syarat partai politik ini harus memiliki surat keputusan ya, yang legal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentu ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, begitu juga memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Selanjutnya, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dan jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu. Berikutnya juga mengajukan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Partai politik yang telah lulus verifikasi, nah verifikasi ini berjenjang ya, mulai penyerahan, verifikasi awal, ada verifikasi administrasi, ada verifikasi administrasi perbaikan, ada juga verifikasi faktual bagi partai-partai tertentu. Nah, dengan syarat sebagaimana dimaksud, maka ada perbedaan antara partai yang belum memiliki kursi di parlemen dan yang sudah memiliki kursi di parlemen. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jika mereka atau partai yang sudah memiliki kursi di parlemen, maka mereka tidak lagi diverifikasi faktual dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Berikutnya, untuk nama partai, lambang partai, atau tanda gambar partai politik dilarang sama dengan
bendera atau lambang negara Republik Indonesia, lambang negara atau lambang pemerintah, nama, bendera, atau lambang negara lain, atau lembaga, atau badan internasional, baik nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis, atau organisasi terlarang. Ternyata tidak mudah ya, karena pada masa verifikasi faktual kemarin, ternyata ada beberapa pendukung partai juga yang tidak memenuhi syarat. Bahkan di hasil akhir itu ada beberapa partai juga yang akhirnya tidak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mudah-mudahan partai-partai yang telah dinyatakan lolos bisa melanjutkan perjuangan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kita lihat ya, partai apa saja yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Yang pertama adalah Partai PKB. Yang kedua, Partai Gerindra. Yang ketiga, Partai PDI Perjuangan. Yang keempat, Partai Golkar. Yang kelima, Partai Nasdem. Urut 6, Partai Buruh. Urut 7, Partai Gelora. 8, Partai PKS. 9, Partai PKN. 10, Partai Hanura. 11, Partai Garuda. 12, Partai PAN. 13, Partai PBB. 14, Partai Demokrat. 15, Partai PSI. 16, Partai Perindo. 17, Partai P3. 24, Partai Umat. Nah, jadi ada juga beberapa partai lokal Aceh yang ikut menjadi peserta pemilu, tapi hanya khusus di wilayah Aceh dan sekitarnya. Baik, kita sudah mengetahui bagaimana proses partai-partai ini ditetapkan menjadi peserta pemilu dan partai apa saja yang telah lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Tentu mereka akan bersaing ya bersama partai lain untuk mendapatkan kursi, baik itu di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, maupun nanti akan mengusung koalisi begitu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Terima kasih telah mengikuti diskusi mahasiswa kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Tulis di komen ya untuk saran, masukan, atau topik apa kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, tulis juga di komentar apa yang menjadi harapan kamu kepada partai-partai yang telah ditetapkan oleh KPU. Mungkin ada juga dari partai-partai itu yang telah berbuat ya di daerah kamu. Boleh tulis di komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa like,
subscribe, follow, dan jika video ini bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Bye.